Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Striana, NPM 1834020233, kelas 6A Manajemen, mata kuliah Manajemen Lingkungan dan SDA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari saya mengenai peranan sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamnya. Misalnya tanah, air, perairan, udara dan ruang, mineral tentang alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Menurut Nursid Sulmarja, mengelompokkan sumber daya alam menjadi 3 golongan. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang tidak dapat dipulihkan kembali atau setelah digunakan, jika dipulihkan kembali tidak akan menguntungkan karena biaya pemulihan lebih besar daripada hasil pemulihannya. Yang termasuk sumber daya yang tidak dapat dipulihkan kembali yaitu mineral dan bahan bakar atau fosil dan logam. Mineral bahan bakar yaitu minyak dan gas bumi. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu atau dapat dipulihkan kembali yaitu secara budaya. Setelah dimanfaatkan, sumber daya ini termasuk sumber daya nabati, hewani, dan energi yang dihasilkan oleh proses tenaga alam atau angin, air, pasang surut, sinar panas matahari. Sumber daya ini akan dapat kembali dalam jangka waktu tertentu dapat kembali. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis, yaitu keindahan panorama dan yang berharga bagi kepariwisataan dan faedah-faedah yang diperoleh oleh iklim. Bagi yang selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Dalam suatu organisasi perlu adanya sumber daya manusia yang mengolah sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Arti pembangunan ekonomi yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Dengan batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi bertujuan untuk membangun identitas nasional atau kepribadian bangsa. Adapun cara untuk mencapai tujuan ini sangat dipengaruhi pandangan hidup bangsa tersebut dalam upaya menaikkan output nasional dan pendapatan masyarakat. Pada dasarnya, sumber daya alam merupakan aset yang dimiliki suatu negara yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi tinggi, sangat mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Namun sumber daya alam tersebut tidak sendirinya dapat diolah, tetapi akan adanya perlu sumber daya manusia guna mengolah sumber daya alam tersebut.
Keahlian kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi atau disebut sebagai proses produksi. Sumber daya manusia itu sangat penting karena jika sebuah negara memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas, maka ia akan mampu mengelola sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Baiklah, itu saja hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.